jadi materi ini namanya jarak dua titik dalam ruang. Seperti yang teman-teman lihat ya, di depan ada sebuah gambar, misalnya gambar apa ini ya? Interior suatu kamar ya, interior suatu kamar. Jadi jarak dua titik dalam ruang ini biasa digunakan untuk yang mungkin teman-teman suka menggambar tentang bangunan, tentang ruangan, atau misalnya gambar bentuk tiga dimensi lainnya. Nah, penting banget untuk teman-teman untuk mempelajari jarak dua titik dalam ruang ini, karena biar nanti teman-teman bisa menggambarnya perspektif dan juga ya kelihatan real kayak gitu. Nah, contoh misalnya di sini, jarak dua titik dalam ruang digunakannya untuk apa? Misal, kalian cuma dikasih tahu ada suatu kamar bentuknya seperti ini nih, ya. Nah, misalnya kalian ingin mendekor, misalnya bikin tali-talian gitu ya, dari atap yang di sini, mau sampai yang sini. Nah, tentu aja kan gambar ini punya skala tertentu. Misal 1:25 atau misalnya berapa. Nah, nanti teman-teman pasti akan tahu berarti berapa panjang tali minimal yang dibutuhkan agar dari sini talinya itu bisa sampai ke sini seperti itu. Ya, misalnya di sini banner apa? Congratulations atau misalnya apa? Misalnya kalian pengen bikin kejutan untuk teman kalian, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kegunaan menggunakan jarak dua titik dalam ruang, contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam perhitungannya gimana? Gimana caranya kita bisa tahu nih panjang tali untuk bikin banner ini tuh berapa? Nah, kita review dulu. Misalnya kayak yang, nah ini kan materinya masih vektor. Nah, ada suatu titik nih, oke? Suatu titik. Di sini jaraknya sumbu X-nya itu 10. Lalu di sini berapa? Ya, misalnya 15 lah ya. Ini nggak pakai ini kok, nggak pakai skala. Berarti kira-kira jarak dari titik 0 ini ke sini berapa? Gimana cara ngitungnya? Pakai Pitagoras ya. Iya, kan di sini ada segitiganya. Oke. Berarti kita masih menggunakan Pitagoras. Caranya gimana? Berarti akar 10 kuadrat tambah 15 kuadrat. Berapa hasilnya? 100 tambah berapa? 15 kali 15. Berapa 15 kali 15? 225 ya. Benar nggak 225? Oke, 15, 15. 5, 7. 5, 1. 5. Oke, 225. Nah, berarti hasilnya adalah akar dari 325. Ya udah, berarti panjang ini nilainya akar 325. Oke, dari titik ini ke titik ini. Itu untuk yang dua dimensi. Nah, ini kan dua dimensi karena ada sumbu X sama sumbu Y aja kan. Nah, gimana kalau misalnya bentuknya kayak gini nih? Nah, kan ini nggak mungkin dua dimensi dong. Pasti tiga dimensi. Nah, tiga dimensi kita menggunakan sumbunya seperti ini. Nah, sumbunya itu apa aja? Oke, di sini kita menggunakan sumbu X-nya tuh yang sepanjang ini. Oke, ini sumbu X. Sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Y-nya yang ini. Ini sumbu Y. Baru yang atas bawah ini adalah sumbu Z. Ya, jadi udah ada X, ada Y, sama ada Z. Nah, misalkan titiknya ada di mana? Misalnya di sini. Oke, titiknya ada di sini. Terus mau cari jaraknya sampai misalnya titik yang mana ya? Titik yang ini deh. Misalnya di sini. Nah, berarti teman-teman itu harus membuatnya ke dalam sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z dulu. Nah, tapi cara gampangnya begini deh. Misalnya, titik A ini, dia punya koordinat. Misalnya, 3, 2, 1. Nah, maksudnya ini adalah jarak sumbu A-nya, sumbu X-nya. Ini adalah sumbu Y-nya. Ini adalah sumbu Z-nya. Cara ngeliatnya gimana? Ya udah, sumbu X kan ini. Berarti dia jaraknya ini 3 nih. Misalnya di sini 3, berarti sini 2, sini tuh 1. Oke. Ini X yang positif. Kalau yang negatif, ya udah berarti -1, -2, -3, kayak gitu. Terus Y-nya 2, 1. Oh, ini berarti harusnya -2 ya. Karena Y positif yang ini nih, Y positif.
Oke, Y positif berarti ini min 2. Terus ini yang Z-nya adalah 1. Jadi dia ini ada di suatu titik juga ya. Atau gampangnya 0 dulu deh, 0 dulu. Nah, lalu misalnya sumbu B-nya ada di sini. Sumbu B apa? Titik. Ya, titik B. Titik B-nya ada di sini. Koordinatnya berapa misalnya? Oke, misalnya koordinatnya itu adalah X-nya. Misalnya min 3, Y-nya itu 2, Z-nya misalnya ya 1 lah ya. Kayak gitu. Nah, cara ngitungnya adalah sama kayak tadi prinsipnya. Kalau misalnya kita nyari jarak dari titik A ke titik B ini, kan normalnya kayak gini ya kan? Apa tuh? Kan pakai Pitagoras ya kan? X kuadrat. Gimana ya? Gini deh, gini. Kan apa itu? X kuadrat tambah Y kuadrat gitu kan? X kuadrat tambah Y kuadrat itu kalau misalnya untuk satu titik. Kalau dua titik tadi sebenarnya tadi kita prinsipnya pakai begini juga. Cuma ada yang diubah. Oke. Jadi X gimana ya? X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Lah kok tadi beda sama yang di atas ini nih? Kenapa beda? Iya jelas aja karena kita kan tadi X1 sama Y1-nya kita pakai 0 ya kan? Kita kan tadi dari titik awal ini 0, ini 0. Ya udah ujung-ujungnya cuma X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat kayak gitu. Jadi intinya ingat ini rumus aslinya ya. Ini rumus aslinya. Ini rumus asli untuk yang 2 dimensi. Ya udah berarti yang untuk 3 dimensi soal ini kayak gimana? AB-nya. Berarti ada 3 ya. Selain ada X, ada Y, ada apa lagi? Ada Z ya. Ya udah berarti X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah lagi sama Z2. Nyampe nggak ya ini? Oke, bisa sih. Z2 terus min Z1 kuadrat. Oke. Z2 min Z1 kuadrat. Udah tinggal masukin angkanya. Tadi A-nya siapa, terus B-nya siapa. Nah, cek dulu. Berarti siapa yang A, siapa yang B nih? Berarti B-nya itu adalah koordinat si yang ini ya. Koordinat si X2, Y2, sama Z2 itu adalah koordinatnya si B ini nih. Nah, hati-hati. Ingat ya, vektor itu kalau misalnya AB itu artinya adalah titik B dikurang titik A. Kayak gitu. Ingat lagi materinya. Oke? Berarti kita coba. X2 min X1 kuadrat. Ya udah berarti siapa? Min 3. Ya udah, min 3 dikurang sama 3. Iya. Kuadrat tambah Y2. Y2-nya siapa? Ini ya. 2 dikurang siapa ini? Min 2. Oke, min 2. Kuadrat. Lalu ditambah lagi sama Z2 dikurang Z1-nya 0 ya. Kuadrat. Oke, ya udah berarti tinggal kerjain aja dari sini. Min 6 kuadrat. Terus berapa tambah? 4 kuadrat ya. Oke, 4 kuadrat. Tambah 1 kuadrat. Berapa nih hasilnya? Akar min 6 kali min 6. 36 tambah 16 tambah 1. Oke, berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa nih? 13. 5. Ya udah, berarti hasilnya adalah akar 53. Mana? Oke, jadi jarak dari titik A ini ke titik B adalah akar 53. Apa itu? Mungkin nanti sentimeter atau meter. Oke, jadi caranya begitu untuk menghitung jarak antara dua titik dalam ruang ya. Ruang itu kan berarti dia 3 dimensi, oke? Jadi caranya seperti itu. Hanya menambahin doang. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y, ada juga sumbu Z, kayak gitu.